Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita perlu menerapkan 8 fungsi keluarga agar keluarga kita terhindar dari paparan virus corona. Nah, bagaimana penerapan 8 fungsi keluarga di tengah pandemi ini? Simak penjelasan dari Penyuluh KB Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi agama. Nah, bagaimana caranya kita menjalankan fungsi agama selama pandemi COVID-19 ini? Kita bisa melakukannya dengan di rumah aja. Kita bisa beribadah dari rumah, kita juga bisa berdoa dari rumah. Dan kita bisa tetap membantu sesama melalui link-link donasi sosial yang beredar saat ini di media sosial. Tanpa keluar rumah, ibadah tetap lancar kan? Fungsi sosial budaya. Di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, setiap keluarga diwajibkan untuk mengikuti semua aturan pemerintah dengan menerapkan social distancing, menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyebarkan berita hoax. Setiap keluarga dihimbau agar tidak melakukan panic buying. Belilah kebutuhan sesuai porsinya. Adik bikin apa adik ini? Bikin rumah ya? Wah, cakap cara susun rumahnya nak. Wah, tintanya rumahnya apa tingkat nak? Kayak gini ya misalnya. Nah, ini kenapa ini nih? Ini apa ini kereta ya? Keretanya. Oh, keretanya bagusnya nak disusun kayak gini nak. Nah, susun kayak gini keretanya. Di atas keretanya ada rumah. Nah, ini orang untuk supirnya nak ini. Ini yang taruh lagi gini nak. Nah, susun lagi adik susun lagi, bagus ya. Ya, pintar. Di dalam 8 fungsi keluarga, salah satu contohnya yaitu fungsi cinta kasih. Berawal dari keluarga, kita bisa ciptakan suasana seindah mungkin. Salah satu contohnya kita bisa mengajak anak kita bermain di rumah. Karena kita bisa mengajak anak menjaga kita empati, adil, tanggung jawab, tanggung menolong, gagah. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa mengajak anak di rumah. Salah satu contohnya kita bisa mengajak anak bermain di rumah sambil belajar. Sebelum bermain dan belajar, kita biasakan anak mencuci tangan terlebih dahulu dan sesudah bermain. Misalnya, karena anak belajar sambil bermain itu bisa mengembangkan potensi pada dirinya. Anak-anak belajar sambil bermain itu adalah kebutuhannya, dan anak-anak juga bisa untuk meningkatkan potensi pada dirinya. Fungsi keluarga yang ketujuh adalah fungsi ekonomi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, hal yang dapat kita lakukan adalah dengan membuka usaha kecil di rumah. Hal ini tentu dapat membantu perekonomian keluarga. Kemudian, bijaklah untuk membeli suatu barang di tengah pandemi ini. Hal yang dapat kita lakukan dengan membeli sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ingat ya, lapar perut bukan lapar mata. Fungsi kelima dari 8 fungsi keluarga adalah fungsi reproduksi. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita sebagai bagian dari keluarga Indonesia, mari menjaga kesehatan balita, ibu hamil dan lansia, melakukan aktivitas fisik dan olahraga seperlunya, melakukan pumping ASI dengan bersih, steril dan aman. Ayo, mulai dari diri kita, lindungi keluarga yang kita kasihi. Bersama kita lawan corona, bersama kita bisa. Mengajarkan anak perilaku hidup bersih dengan mencuci tangan yang benar, yaitu menggunakan air yang mengalir, menggunakan sabun, merupakan bentuk upaya pencegahan penularan virus COVID-19 dalam penerapan 8 fungsi keluarga, yaitu fungsi sosialisasi dan pendidikan. Ayo jaga keluarga kita. Fungsi perlindungan, meningkatkan pengetahuan keluarga tentang COVID-19 atau virus corona, menjaga kebersihan rumah dan seisinya, menyediakan makanan bergizi dan seimbang, menghindari aktivitas di luar rumah dan kerumunan, serta menyediakan sabun antiseptik.
Menanam sayur dan buah sendiri di rumah, selain lebih sehat, juga memberikan kegiatan positif pada anak dalam mengisi liburan mereka di masa pandemi ini. Tujuannya ialah membuat semua anggota keluarga untuk menghargai lingkungan. Berencana. Berencana itu keren.